Kita tidak dilahirkan untuk menyerah dan meratapi nasib pada sistem seleksi dunia kerja yang usang. Melainkan kita adalah generasi pendobrak yang akan meretas sistem tersebut menggunakan kecerdasan emosional dan kekuatan empati. Jadi mari kita real talk sebentar, coba bayangkan posisi ini dan rasakan momen yang pasti pernah atau bakal lo lewatin. Jam 11 malam, lu duduk di depan layar laptop, mengedit kurikulum vitae buat ke-100 kalinya. Lu klik tombol submit untuk apply ke puluhan perusahaan bergengsi. Bahkan, lu dengan sangat bangga mencantumkan semua pencapaian lu. IPK lu tinggi di atas rata-rata. Lu dapat beasiswa dan lu aktif di kampus. Lu merasa yakin karena udah ngelakuin semua checklist yang disuruh sama sistem. Tetapi, realita keras di lapangan seringkali tidak seindah deretan prestasi di atas kertas. Berminggu-minggu kemudian, yang masuk ke email cuma template balasan otomatis dari HRD yang berbunyi, "Mohon maaf, kualifikasi Anda belum sesuai dengan kebutuhan kami." Atau yang lebih menyakitkan, email lu nggak pernah dibalas sama sekali. Di titik keputusasaan itulah, rasa insecure mulai menghancurkan kepercayaan diri lu perlahan-lahan. Sakit gak tuh? I feel you, bro. Rasanya tuh kayak lu udah lari sekencang mungkin di atas treadmill. Lu capek, lu keringetan, kehabisan napas. Namun, lu gak bergerak maju 1 cm pun ke depan. Lu ngeliat teman lu yang IPK-nya biasa aja, tiba-tiba update di LinkedIn kalau dia dapat posisi manajer. Berangkat dari keresahan kolektif inilah, hari ini gue mau membongkar satu rahasia industri. Dan fun fact, video ini aslinya tugas public speaking gue sebagai mahasiswa semester 6 Ilmu Komunikasi Visip Hamka. Dosen gue, Dr. Nurlina Rahman SPD MSI, selalu nantang mahasiswanya buat bicara gak cuma pakai teori hafalan, tapi pakai hati dan ngasih impact nyata ke masyarakat. Oleh karena itu, kenalin, gue Andika Ramadan Kusuma. Dan mari kita bedah tuntas topik krusial kita hari ini, networking, menabung koneksi untuk memanen emas di masa depan. Gue mau ngetes rasionalitas lu semua yang lagi nonton video ini. Kalau detik ini juga gue kasih lu 2 pilihan, uang tunai 100 juta rupiah cash di tangan lu sekarang, atau gue perkenalkan lu secara eksklusif ke 100 orang paling tepat dan berpengaruh di industri yang lu impikan, lu bakal pilih mana? Jujur li, sebagian besar dari kita pasti bakal milih duit tunainya kan? Make sense, itu sangat wajar. Insting primitif manusia selalu menuntut hasil yang cepat, instan, dan bisa dinikmati hari ini juga buat flexing. Sedangkan proses berkenalan, beradaptasi, dan menjalin hubungan dengan 100 orang baru adalah pekerjaan yang sangat melelahkan dan menguras energi. Namun, keputusasaan yang didasarkan pada kepuasan instan seringkali membawa kita pada penyesalan jangka panjang. Mari kita benturkan insting serba instan itu dengan data saintifik di lapangan deh. Sebuah riset sosiologi bergengsi dari Universitas Harvard yang dipimpin oleh Profesor Mark Granovetter menemukan fenomena the strength of weak ties. Ditambah lagi, laporan riset dari LinkedIn Global Trends mencatat sebuah metrik yang luar biasa. Sekitar 85% peluang kerja, promosi, dan proyek strategis di seluruh dunia didapatkan melalui jaringan relasi dan referensi. Boom! Mind blowing kan? Artinya apa? 85% peluang paling sultan dan gaji paling fenomenal di luar sana itu gak pernah diposting di internet. Bahkan lowongan itu gak pernah mampir ke pameran job fair kampus lo. Fakta absolut ini membawa kita pada sebuah kesimpulan bahwa peluang-peluang emas tersebut berputar secara tertutup di sebuah pasar bernama hidden job market. Dan tiket masuk ke sana cuma satu, jalur kepercayaan dari orang dalam. Kalau lu cuma mengandalkan ijazah sambil ngurung diri di kamar, lu cuma rebahan sisa remah-remah, 15% bareng jutaan pengangguran lainnya kan tentunya. Nah, disinilah letak salah kaprahnya mahasiswa dan fresh graduate zaman sekarang. Begitu mendengar kata networking, mayoritas langsung berpikir bahwa itu cuma sekedar datang ke seminar, berdandan rapi, so asik ngajak ngobrol pembicara, bagi-bagi kartu nama. Kemudian
berharap besok paginya HRD akan menelpon lu. Big no guys, itu bukan networking namanya. Itu namanya transaksi murahan. Di dunia profesional, para eksekutif sangat benci dengan orang yang cuma mendekat ketika ada maunya saja. Oleh karena itu, kita harus mendefinisikan ulang apa itu relasi yang sesungguhnya. Networking sejati adalah seni membangun sosial kapital atau modal sosial. Itu adalah proses organik panjang yang berlandaskan pada interaksi dua arah interaksi dua arah yang saling menguntungkan. Tolong garis bawahi kata saling. Ini bukan tentang pola pikir parasit, gue bisa meres apa dari orang ini. Sebaliknya, fokus lu harus diputar menjadi nilai tambah atau bantuan nyata apa yang bisa gue berikan ke orang ini tanpa mengharapkan imbalan besok pagi. Lo bisa ngasih waktu lo, tenaga lo untuk ngebantu kepanitiaan atau ngasih feedback jujur atas karya mereka. Dari kontribusi-kontribusi kecil yang ikhlas itulah sebuah fondasi kepercayaan akan terbentuk. Ketahuilah teman-teman, relasi yang penuh makna tidak akan pernah terajut kokoh dari seutas senyum kepalsuan, melainkan hanya bisa dipintar perlahan-lahan melalui benang-benang empati, ketulusan hati, dan dedikasi yang tak lekang oleh waktu. Itulah harga mati dari sebuah koneksi yang otentik. Biar konsep abstrak ini lebih gampang menancap di logika lu, let's make it simple. Bayangin networking itu persis kayak lu lagi nabung dan investasi emas murni antam. Kenapa gue milih analogi emas coba? Orang membeli emas karena mereka sadar nilainya akan terus bertumbuh dan melindungi mereka dari gerusan inflasi. Emas itu instrumen yang gak berisik. Memang, dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun, pergerakan harganya mungkin kelihatan diam, stagnan, dan bikin lu ngerasa bosen gitu kan menyimpannya. Namun, mari kita lihat apa yang terjadi di saat krisis melanda. Di saat ekonomi dunia kolaps, perusahaan pada live off massal, dan mata uang hancur lebus, emaslah satu-satunya tameng yang berdiri tegak menyelamatkan lo. Nah, koneksi itu adalah emas di dunia karir profesional. Dialah yang bakal jadi bumper pelindung karir lo dari brutalnya kompetisi. Coba lo perhatikan tren teknologi saat ini, di era dimana skill coding, copywriting, sampai desain grafis perlahan-lahan mulai di copy paste sama apa? Artificial intelligence. Tetapi, tahu kalau apa satu-satunya hal yang gak akan pernah bisa direplikasi sama mesin AI secanggih apapun? Jawabannya sangat sederhana namun bermakna. Ya, rasa percaya antar sesama manusia yang udah lu tabung dengan susah payah sejak lamalah yang akan menyelamatkan lu. Dan ini semua bukan sekedar omong kosong atau teori motivasi abal-abal ya tentunya. Buat lo yang masih ngerasa skeptis, mari kita bedah menggunakan landasan teori akademis dan bukti empiris dari para pakar. Jika kita merujuk pada literatur wajib para ilmuwan komunikasi, kita akan menemukan panduan yang presisi. Bapak ilmu komunikasi kita, Jalaluddin Rahmat, dalam bukunya Retorika Modern, menegaskan dengan sangat jelas bahwa empati adalah fondasi utama untuk menarik simpati publik. Kalau lu memulai obrolan tanpa ada rasa empati untuk memahami posisi lawan bicara lu, maka pintu kesempatan akan tertutup rapat, mohon maaf. Lebih dari sekadar teori di atas kertas, di ranah praktis industri, salah satu pengusaha paling sukses di Indonesia, Bapak Khairul Tanjung, pernah memberikan satu petuah emas. Beliau bilang, kesuksesan seseorang entrepreneur itu nggak cuma ditentuin sama seberapa triliun modal yang dia punya, tapi ditentukan oleh seberapa kokoh jaringan relasi yang dia bangun di masa sulit. Pernyataan dari kedua tokoh kaliber ini sangat patut untuk kita jadikan renungan. Dua tokoh hebat dari latar belakang yang bertolak belakang ini memberikan kita satu konklusi mutlak. Di tingkat setinggi apapun lu memanjat piramida karir, manusia akan selalu mengambil keputusan besar untuk berkolaborasi dengan manusia lain yang membuat mereka merasa nyaman. Kalau lu butuh bukti yang lebih dekat, gue akan kasih real case dari perjalanan hidup gue sendiri deh. Sebagai mahasiswa public relation yang juga lagi berjuang merintis karir nyambi jadi MC, gue akhirnya sadar kalau tawaran project terbesar gue itu nggak murni datang dari seberapa perfect desain CV gue. Beberapa waktu lalu, gue mutusin buat ningkatin kapasitas diri dengan ikut course sertifikat profesional dengan judul Finding Your Professional Voice. Gue belajar teknik vokal dan cara merangkai kata. Namun, punya skill jago dan sertifikat tebal ternyata harganya masih nol besar. Kalau lo cuma mengurung diri di kamar kosan tanpa mau bersosialisasi. Tersadar akan hal itu,
Peluang yang sesungguhnya mulai menampakkan wujudnya pas gue milih buat turun gelanggang ke lapangan. Gue nekat mendaftar ikut kepanitiaan, berani ngambil mic di depan kerumunan, dan ngebantu jalannya berbagai acara. Momen turning point yang merubah karir gue adalah saat gue dapat tawaran nge-MC di sebuah panti asuhan, guys. Secara komersial, jelas gak ada duitnya. Tapi di momen itulah gue mutusin buat menekan ego gue serendah-rendahnya. Gue berikan performa 100% dan gue sigap turun tangan ngebantu flow panitia yang berantakan. Di dimensi waktu yang berbeda, gue juga menantang rasa insecure buat hadir di event Gultak of Air Government PR dan nyemplung di acara ASEAN for the People's Conference. Di sana gue cuma mahasiswa biasa, nggak ada yang kenal gue. Plot twistnya bener-bener luar biasa, guys. Dari obrolan basa-basi di backstage panti asuhan dan dari diskusi ringan di sela-sela coffee break acara PR tersebut, ada sebuah trust yang perlahan terbangun. Para relawan dan praktisi agensi yang hadir di sana ternyata diam-diam merhatiin etos kerja dan gestur tubuh gua. Hingga pada akhirnya hukum tabur tua itu bekerja dengan sangat presisi. Beberapa bulan setelah gua capek jadi volunteer, tawaran proyek komersil yang bayarannya jauh lebih gede justru datang secara ajaib dari orang-orang yang pada hari itu cuma duduk lesehan ngobrol santai sama diri gue. Pengalaman ini membuktikan bahwa kesempatan hidup itu selalu membukakan jalan tol yang lebar hanya untuk mereka yang nekat bergerak maju dan konsisten menanam benih kebaikan. Dengerin pesan gue baik-baik karena ini adalah part paling penting dari seluruh video kita hari ini. Bayangkan 5 atau 10 tahun dari sekarang, di saat lu lagi pusing mikirin kompetisi karir, bos lu nggak akan pernah ingat seberapa nilai cum laude UTS ilmu komunikasi lu di kampus, nggak akan ingat. Bahkan manajer lu sama sekali nggak akan peduli apakah lu dulu lulusan dapat A atau dapat B. Satu-satunya metrik absolut yang akan terekam abadi di memori otak mereka adalah gimana karakter dan attitude lu di masa-masa krisis. Mereka bakal ingat apakah lu ada tipe karyawan yang berani maju nawarin solusi atau lu justru kabur nyari aman buat diri sendiri. Maka dari itu sebuah revolusi kecil dalam cara berpikir lu harus dihidupkan mulai dari detik ini juga. Ubah total cara main lu. Jangan cuma memforsir diri ngumpulin nilai indeks di atas kertas, kumpulkan juga jejak kepercayaan nyata yang tidak bisa dibeli di lapangan. Jangan cuma sibuk scrolling layar HP, nyari lowongan dari pagi sampai malam buta, bangun juga jaring-jaringan relasi pertemanan lu di dunia nyata. Jangan cuma pandai menuntut untuk selalu dikasih panggung utama, mulailah dengan tangan di atas, ngasih value dan manfaat positif ke circle terkecil lu sendiri. Harapan terbesar gue, setelah lu semua menutup tayangan edukasi ini, lu tidak akan pernah lagi memandang teman-teman seperjuangan di sebelah lu sebagai rival kompetisi yang harus disingkirkan. Melainkan lu akan memeluk mereka sebagai kepingan puzzle berharga yang kelak akan melengkapi mahakarya kesuksesan lu di masa depan. Sebagai penutup dari sesi yang luar biasa ini, izinkan gue mempersembahkan satu bait pantun sebagai bekal lu di medan juang. Tolong ingat pesan ini baik-baik kemanapun langkah kaki lu berpijak. Pergi berjalan ke pasar membeli beras, pulangnya tersandung lewat jalan berlubang. Jika lu memang bertekad ingin hidup naik kelas, bangunlah investasi koneksi mulai dari sekarang. Gua Andika Ramadan Kusuma, terima kasih banyak buat kalian yang udah mau dengerin sharing gua hari ini. Sekarang coba spill di kolom komentar di bawah ini, siapa satu nama orang hebat yang pernah ngebukain jalan atau ngasih peluang besar dalam hidup lo tanpa pamrih. Tag akun mereka di bawah buat bilang terima kasih secara terbuka, and let's discuss. Sampai jumpa di puncak kesuksesan and keep building your golden network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.